want to talking about the problem which we had before the game, which we had before the start the camp. But because we are scared about them, but because we have to play on Mount 6 also. Perjuangan timnas Indonesia untuk meraih mimpi ke panggung dunia harus diakui memang sangatlah berat. Tergabung di grup neraka, tim Garuda seolah jadi tim yang diremehkan. Itu awalnya. Namun yang terjadi di atas lapangan persaingan di grup ini praktis cuma Jepang doang yang OP. Dan soal Indonesia, fanatisme dari publik tanah air kepada sepak bola memang sengeri itu. Bahkan di laga away pun Indonesia benar selalu punya supporter yang selalu siap memberi dukungan. Itulah kenapa tim Garuda nggak akan pernah sendirian. Yap, seperti yang terjadi besok ketika laga melawan Australia, pokoknya semua jatah yang ada fix telah disikat. Sehingga Federasi Tertinggi Dunia FIFA bahkan sampai menyoroti laga melawan Aussie, yang mana dalam unggahan akun resmi @FIFA World Cup, mereka menyebutkan bakal ada duel berkelas di tiap lini di laga itu. Duel berkelas di semua lini 1 pekan lagi. Tulis FIFA World Cup. FIFA menyebutkan duel di lini tengah akan menjadi penentu dalam mengendalikan permainan, di mana Jackson Irvine sebagai pemain kunci Australia akan berhadapan dengan gelandang andalan Indonesia, Tom Hai. Kemudian selain itu, duel strategi antara dua pelatih kepala Tony Popovic dan Patrick Kluivert akan saling adu taktik untuk membawa timnya meraih kemenangan. Pun juga pertarungan di lini depan yang menarik antara striker Australia Mitchell Duke dan juga penyerang muda Indonesia Rafael Strijk. Di lini pertahanan juga akan menjadi kunci dengan duel antara bek tangguh Cameron Burgess dan Che Ises yang siap mengawal pertahanan dari Garuda. Persaingan di posisi penjaga gawang juga mendapatkan sorotan dengan Wati Ryan menjadi tembok terakhir bagi Australia sementara Martin Pas siap menjaga gawang Indonesia. Kemudian yang tak ketinggalan juga duel di posisi gelandang serang yang akan mempertemukan Acin Rustik dengan pemain muda berbakat Indonesia Marcelino Ferdinand yang membuat laga ini diprediksi akan berlangsung sangat sengit dengan masing-masing tim berusaha menampilkan performa terbaik demi meraih poin penting dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Bertanding di Sydney Football Stadium, skuad Sakros sebagai tuan rumah sejatinya diprediksi bakal mudah untuk meraih kemenangan atas timnas Indonesia. Secara statistik pun Australia juga sangat superior ketika menghadapi skuad Garuda, di mana tercatat dalam 10 pertandingan terakhir di semua ajang, Aussie belum pernah merasakan kekalahan sekalipun. Namun demikian, meski superior, Australia sejatinya tengah begitu merana akibat banyaknya pemain yang dilanda cedera dan bahkan ada kabar buruk yang makin memperparah. Sakros kehilangan satu striker mereka yang telah berpindah ke warganegaraan. Yap, Joshua Sotirio resmi meninggalkan Federasi Sepak Bola Australia dan bergabung dengan Caledonia Baru. Secara statistik, penampilan Joshua Sotirio juga terbilang cukup apik sebagai pemain sayap dan goal getter di Liga Australia. Karena ini, Aussie harus kehilangan monster golnya dan membuat publik khawatir akan kegagalan Sakros untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Melalui medianya Sydney Morning Herald, mereka begitu ketakutan jika timnas Australia gagal lolos ke ajang bergengsi dunia yang merupakan langganan negaranya itu. Kekhawatiran media tersebut tak lepas dari badai cedera yang melanda Sakros, serta diperparah dengan blunder Tony Popovic dalam pemanggilan pemain. Tiga back andalan timnas Australia bahkan juga dipastikan absen kala melawan timnas Indonesia, yang mana mereka ialah Harry Sauter, Alessandro Kirkati, dan Hayden Matthews. Badai cedera tentunya membuat kondisi semakin sulit. Tony Popovic membuat beberapa kesalahan pemanggilan dalam masa 6 bulan jabatannya, sehingga membaca pikirannya tidaklah mudah. Ya, kondisi Aussie yang merana ini berbanding terbalik dengan timnas Indonesia yang justru ketambahan sejumlah pemain keturunan baru di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti.
Trio Emil Audero, Dean James, dan Cui Pelopesi sudah disahkan oleh FIFA untuk berada di bawah naungan PSSI dan dipastikan halal untuk membela timnas Indonesia ketika menghadapi Australia dan juga Bahrain nanti. Pak Ketum PSSI Erick Thohir juga menyebut bahwa ketika pemain ini memiliki pengalaman di Eropa yang bisa menjadi nilai tambah bagi skuad asuhan Patrick Kluivert, keberhasilan PSSI mempercepat proses dari bergabungnya Emil, Dean, dan Cui akan membuat Indonesia pun kian mantap untuk menatap laga ke depan. Apalagi di balik itu juga, para lawan malah tengah perang dingin melihat skuad Garuda yang terus menambah amunisinya. Diketahui supporter Cina justru meledek pelatih Bahrain yang sempat menyinggung pemain naturalisasi dari timnas Indonesia, di mana sebelumnya pelatih Bahrain Dragan Talajic berbicara kepada media setempat GDN Online mengenai skuad timnas Indonesia dan menyebut bahwa skuad Garuda sebagai skuad Belanda karena banyaknya pemain keturunan yang ada. Dan merespon ini melalui media asal Cina Dongqiudi, para netizen negeri tirai bambu berbondong-bondong menyampaikan isi kepalanya mengenai situasi ini. Mereka ikut heran dengan bagaimana Talajic bisa berkata hal demikian. Dan dari ini, Cina memang terkesan membela Indonesia yang sah-sah saja jika menggunakan banyak amunisi naturalisasi. Bahkan sebelumnya, pelatih Cina Branko Ivankovic memuji skuad Garuda yang disebutnya memiliki karakter seperti tim Eropa, lantaran kini diperkuat dengan sejumlah pemain berkualitas. Ivankovic bahkan juga tidak heran dengan kemenangan skuad Garuda atas Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 November lalu. Raihan 3 poin dalam fase ketiga perburuan tiket Piala Dunia atas Green Falcons itu bagi Ivankovic adalah sesuatu target yang apik dengan situasi yang ada di skuad Garuda sekarang. Ivankovic menilai bahwa penentuan negara yang melangkah langsung ke Piala Dunia 2026 atau yang lolos ke fase keempat memang baru bisa dipastikan pada laga terakhir nanti. Tapi baginya, Indonesia yang kini berperkuat nama-nama pemain berkualitas baru mampu memberikan perlawanan yang sengit termasuk kepada timnya. Karena inilah, Ivankovic pun sudah menyiapkan strategi untuk para pemain timnas Cina guna meredam pola permainan skuad Garuda yang sudah menempa banyak pengalaman di sepak bola Eropa. Memang saat ini persaingan perebutan tiket Piala Dunia 2026 di grup C masih berlangsung sangat ketat. Selain Jepang yang melesat dengan perolehan 16 poin, 5 negara lain diketahui masih bergontokan di klasemen. Australia menempati peringkat kedua dengan 7 poin, diikuti Indonesia dengan 6 poin. Dan di bawah tim merah putih terdapat Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang juga mengoleksi 6 poin dari 6 laga. Dan menilik inilah seluruh tim tengah mati-matian mempersiapkan skuad terbaiknya demi mimpi lolos ke panggung terakbar dunia di tahun depan.